Materi yang pertama adalah alat ukur jangka sorong. Pengertian jangka sorong itu sendiri merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Contoh soal yang pertama dari jangka sorong, yaitu tentukan hasil pengukuran jangka sorong di atas. Gimana sih kita bisa menentukan hasil pengukuran jangka sorong? Yang pertama itu kita harus mencari skala utama. Skala utama itu yang mana? Skala utama itu yang atas, yang garis di atas. Skala utama atau SU. Gimana kita menentukan skala utama? Yaitu kita mencari garis sebelum angka 0, berarti yang ini. Nah, terus gimana sih jadinya menentukan jangka sorong yang ini, yang di atas? Yaitu ini kan 5, ini 6. Jadi 1, ini 5,1, ini 5,2, ini 5,3, ini 5,4, ini 5,5, ini 5,6, ini 5,7. Berarti SU-nya kita tulis dulu ya, 5,7. Nah, ini SU-nya udah ketemu. Sekarang kita cari skala non-use. Skala non-use-nya itu yang bawah. Skala non-use atau SN. Gimana sih kita mencari SN? Yaitu kita cari garis yang berhimpitan, yang ini nih, atau yang sejajar. Nah, jadi berapa SN-nya? Yaitu ini 0. Ini kan 0, ini 10, berarti di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6, di sini 7, di sini 8. Berarti SN-nya adalah 8 dikali 0,01. Kenapa dikali 0,01? Karena ini karena 0,01 itu tingkat ketelitian dari jangka sorong. NST. Hasilnya adalah 0,08. Nah, habis SU-nya sama SN-nya sudah ketemu, kita sekarang menentukan hasilnya. Berarti 5,7 ditambah 0,08. Berapa hasilnya? Hasilnya 5,78 cm. Contoh soal yang berikutnya. Nah, tadi kan udah dijelasin oleh Sarmi kalau mau baca jangka sorong itu tentukan dari skala utamanya. Nah, skala utamanya itu tuh di sini yang atas. Skala utama atau biasa disebut SU. Nah, terus habis itu ini dihitung dari 0 yang di sini. Nah, karena ini tuh dibacanya 4,1, 4,2. Nah, kenapa bisa 4,2? Karena di sini udah ada letak nolnya dan ini tuh nggak sejajar dengan 3. Jadinya bisa dikatakan dengan 4,2. Jadi SU-nya sama dengan 4,2. Nah, habis itu kita tentukan SN-nya. SN itu yang bawah. SN itu tuh cari yang sejajar di antara di sini. Nah, karena ini 0, nah ini 10. Nah, ini tuh jadi kayak 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh yang sejajar. Jadi skala non-use-nya itu sama dengan 4. Ini SN. Nah, karena tingkat ketelitiannya jangka sorong itu 0,01 cm, jadi dikali 0,01 cm. Yang dihasilkan jadi 0,04 cm. Setelah ketemu kayak begini dan ini, kita hasilkan.
4,2 ditambah 0,04 ditambah. Nah, jadi hasilnya ini tuh ditambah. Jadi 4,24 ini hasilnya. Dan terus ini juga kenapa ini bisa 4,24 juga? Nah, itu tuh dari 4,2 ini karena di sini 4 jadi 4,24. Ini cara mudahnya. Alat ukur selanjutnya adalah mikrometer sekrup. Jadi, pengertian dari mikrometer sekrup ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Untuk mengetahui cara mengukurnya, simak contoh soal berikut ini ya. Nah, di sini ada contoh soal buat menghitung pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Gimana sih caranya? Pertama kita cari dulu SU-nya. Untuk mencari SU itu, kita cari garis ini yang mendekati sama garis ini. Jadi ini tuh 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Nah, berarti SU-nya itu 3,5. Nah, buat nyari SN-nya itu kita cari garis yang di sini yang sejajar sama garis ini. Kan ini 10 ya. Terus ini juga 15. Nah, berarti naik tuh. Sini 11. Berarti SN-nya 11. Terus dikali sama 0,01. 0,01 itu tuh batas ukurnya. Nah, sama dengan 0,11. Nah, tinggal dijumlah aja SU ditambah SN. 3,5 ditambah 0,11. Hasilnya 3,61.